Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya teman-teman. Hari ini 1 Desember 2022. Rekan-rekan semuanya, pada tanggal 28 Desember 2021 yang lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rekan-rekan, kenapa ada penerapan sistem kamar? Dan kenapa kemudian juga dilakukan yang namanya rapat pleno kamar? Yang jelas, penerapan sistem kamar ini adalah salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Harapannya, apabila Yang Mulia Hakim Agung masing-masing kamar itu fokus, tentu saja ada konsistensi putusan di dalamnya. Nah, salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan itu, maka setiap tahun sejak tahun 2012, Mahkamah Agung melakukan yang namanya rapat pleno kamar. Nah, rutin dilakukan teman-teman semuanya. Nah, sampai tahun 2021 ini. Nah, apa tujuannya? Ini menjadi sarana untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Jadi saya ulangi, kita sudah ada saat ini SEMA nomor 5 tahun 2021 teman-teman semuanya. Ada rapat pleno kamar ini meliputi rumusan rapat pleno kamar pidana, kemudian perdata, agama, militer, tun, dan kamar kesekretariatan. Tapi dalam video-video saya, teman-teman semuanya, kita hanya akan membahas 5 kamar saja, yaitu pidana, perdata, agama, militer, tun, dan kalau kesekretariatan saya tidak akan bahas teman-teman semuanya. Karena nanti yang berkaitan dengan praktek-praktek advokat tentu saja adalah yang berkaitan dengan 5 kamar sebelumnya. Nah, video ini saya akan mulai dengan rapat pleno kamar pidana khusus yang rumusan pertama dulu ya. Yaitu terkait dengan bagaimana jika ada putusan banding di tingkat pengadilan tinggi, ya, kemudian ternyata putusannya adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Begini teman-teman semuanya, permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi yang amarnya menyatakan permintaan atau permohonan banding terdakwa atau penuntut umum tidak dapat diterima disebabkan karena pengajuan bandingnya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat 2 KUHP, maka putusan pengadilan negeri yang ternyata telah berkekuatan hukum tetap itu, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Ya, saya ulangi. Jadi ilustrasinya begini. Ada putusan perkara pidana. Ya, jadi terdakwanya sudah diputus. Ternyata terdakwa ya, baik sendiri maupun melalui penasihat hukum atau penuntut umum tidak dapat memenuhi aturan. Dalam artian ternyata mengajukan banding namun melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat 2 KUHP. Akibatnya tentu saja putusan itu berkekuatan hukum tetap atau BHT. Nah, kalau sudah BHT, ternyata kemudian muncul yang namanya permohonan kasasi atas putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Apa benang merahnya? Jangan coba-coba lalai dalam perhitungan jangka waktu pengajuan banding dalam perkara pidana apabila itu memang dibutuhkan bagi si terdakwa
ya, atau kepentingan hukum negara yang diwakili oleh penuntut umum. Demikian teman-teman, penyampaian pertama tentang hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.